Terima kasih, berjumpa lagi dengan saya Aliudin. Hari ini saya ada di satu tempat di Jakarta. Ya. Saya hadir di Jakarta karena situasi lockdown yang tidak berhenti sampai saat hari ini. Tapi saya menyapa Anda dimanapun berada. Salam sehat, kuat selalu. Hari ini saya berjumpa dengan seseorang. Saya sangat rindu menyapa saudara kita ini, ya. Yang mengalami Tuhan sebelumnya tidak percaya dengan Tuhan, ya. Dari latar belakang lain biasanya saya menyiarkan para murtadin. Murtadin itu orang-orang yang berpindah keyakinan, orang-orang yang berpindah agama. Sama juga dengan beliau, tetapi kali ini dari Buddha, ya. Mungkin saya sapa, ya. Om, silakan bisa perkenalkan namanya. Shalom, nama saya Robi. Panggilannya kalau dikenal di daerah Kelapa Gading alias Bontong. Apa itu Bontong? Kalau kata orang Ambon, rambutnya keriting separuh, panjang. Zaman dulu kan rambut begitu, dipanggilnya Ambon sepotong. Nah, Robi Bontong saya. Terima kasih untuk semua pendengar, dan saya hari ini mau bersaksi. Pak Robi Montong, ya, Pak Robi Montong, ya. Saya dengar latar belakangnya dulu mirip-mirip kayak saya, ya. Dulu saya pengedar narkoba, ya. Mungkin saya boleh tahu latar belakang Om sebelumnya bagaimana dan waktu masih muda bagaimana? Dulu latar belakang saya juga sama dengan Pak Aludin, bahwa saya juga dulu bekas pengedar narkoba di tahun 1995. Waktu itu kenapa saya bisa berdagang narkoba, karena mungkin kehidupan saya dengan orang tua berbeda. Karena kehidupan orang tua saya keras, karena papa saya sering memukul, sering mengajar. Saya anak yang paling berontak di antara 3 laki-laki. Saya yang paling kecil, laki yang paling berani, selalu melawan orang tua. Karena papa saya dari agamanya, yaitu agama bukan Buddha tapi Konghucu. Papa saya punya anak 3 wanita, 3 pria. Nah, saya bersaksi di sini menyatakan bahwa saya setelah itu saya ikut mengenal Tuhan Yesus. Kenapa saya bisa mengenal Yesus? Karena dulu saya kehidupannya berantakan, dari bandar narkoba, mabok-mabokan, semua yang kayak saya jalani, semua saya ikut, ke judi sampai habis, semuanya saya jalankan. Kenapa? Karena saya lihat papa saya selalu hidupnya tidak mengenal Tuhan. Di dalam melakukan hal-hal yang nggak benar itu, narkoba dan yang lain-lain itu, apakah pernah ditangkap polisi, bersentuhan dengan polisi, dengan aparat? Saya belum pernah ditangkap, cuman saya punya anak buah seperti pengedar anak buah saya lah, ada yang tertangkap. Disitulah saya mau keberanian saya tetap nggak akan takut, karena waktu itu saya belum masih bujangan, masih tidak berkeluarga, jadi hidup mandiri. Terus bagaimana kok bisa menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen, orang percaya dengan Yesus itu? Bagaimana pengalamannya? Waktu terakhir ya, saya pengedar dan pemakai juga. Waktu pakai saya pernah memakai tester obat. Waktu itu terakhir saya ingat, waktu itu nama diskotiknya Highlight. Saya di sana Highlight ya. Di Jakarta Utara itu. Iya. Saya di sana waktu saya coba, saya berdua bersama teman-teman saya pakai obat itu. Ternyata obat itu membawa saya bukannya menjadi kenikmatan, menjadi apa?
saya dibawa ke alam roh yang berbeda. Waktu itu saya sedang duduk, saya sedang berdua sama teman saya, bukan perempuan lain, teman saya laki juga. Waktu itu saya sendiri, waktu teman saya waktu ke toilet, saya sendiri. Disitulah saya nggak tahu apa yang bisa saya sadar, atau saya nggak sadar. Tiba-tiba saya dibawa alam yang berbeda. Saya naik suatu alam yang beda. Saya lihat kok kenapa ada orang tergantung di atas awan. Ada orang yang sedang disiksa. Kok saya perasaan saya ilusinasi nih. Tapi saya nyata itu di dalam itu saya lihat benar. Wah, saya masuk di dalam yang seperti api, panas sekali dalamnya. Wah, apakah saya bilang ini neraka? Saya bilang itu. Tapi akhirnya saya berjumpa, saya teriak, Tuhan, tolong. Saya baru jemput nama Tuhan Yesus. Waktu itu saya nggak nyebutin, ternyata di dalam nama Tuhan Yesus itu ada penyelamat. Disitulah saya mulai sadar. Wah, Tuhan Yesus tolong saya. Saya nggak suka Tuhan di tempat yang ini, Tuhan. Saya nggak suka Tuhan. Saya di dalam ini apakah tempat apa di dalam? Saya dikasih tempat yang gelap, masuk ke tempat lama-lama. Tempat itu tempat penyiksaan. Apakah ini neraka, Tuhan? Saya bilang, saya sampai nangis. Tuhan, saya nggak mau di sini, Tuhan. Saya panggil nama Tuhan. Tuhan, saya nggak mau, Tuhan. Tapi itu panggil Tuhan Yesus ya? Iya, Tuhan Yesus, saya tolong saya. Sempat waktu saya ngomong begitu, tiba-tiba saya tersadar. Wah, saya langsung kayak orang kebingungan. Kenapa kok bisa panggil Tuhan Yesus? Karena belum tahu. Waktu saya dengar kan waktu itu saya udah mengenal Tuhan Yesus sebelumnya. Karena sekolah saya sekolah Katolik. Oh, karena sekolah Katolik. Ternyata bukan suatu kebetulan. Waktu dulu juga banyak teman-teman saya bilang, oh kamu kenal Tuhan, oh ikut Tuhan enak, saya coba di neraka aja saya minta itu, saya terlepas. Kayak saya lepas daripada siksaan gitu. Wah, ternyata nih nyata nih, mulai saya dipantau kayak seperti Roh Kudus. Kalau menurut dia saya akan pantau kayak seperti orang gila, Pak. Saya seperti orang gila, terus kemana saya mau, wah saya nyatakan Tuhan Yesus luar biasa begini. Sampai saya punya mobil rohani, saya punya mobilnya, ingat saya jual ke teman saya namanya Hengki, mobil 2 pintu Honda Accord tuh, saya ingat tuh. Di situ saya punya lagu kaset, saya dapat kaset, saya nemu kaset lagu rohani. Saya bisa bercakap-cakap dengan lagu itu, saya menangis terus dari malam saya tidur, wah indah benar bersama Tuhan. Wah terus saya begitu sampai saya mau ke pendeta, saya bilang, wah aku bilang ngapain kamu pakai pendeta? Saya bisa ngomong sendiri. Tiba-tiba karena tiba-tiba saya ingat nih Pak, orang tua saya juga. Kenapa ya? Kalau di papa saya dulu kan pengajarannya agamanya menyembah Kuan Im, Kuan Kong itu. Setiap kesurupan yang dipanggil saya. Kenapa gak koko-koko saya yang lain? Saya yang menyadari. Yang kesurupan itu siapa? Papa saya. Papa saya sempat kesurupan tuh Pak. Kalau kesurupan yang nyadarin siapa? Mama saya nggak berani, semua nggak berani. Saya saya anak yang paling bandel, ibaratnya nakal di dalam keluarga saya. Akhirnya papa saya yang sadarin. Akhirnya papa saya terus, papa kesurupan itu sadar. Kalau setiap saya ngumpul gitu, nah mungkin di dalam keluarga itu saya nggak tahu rencana Tuhan, ternyata sekarang saya dipakai Tuhan kali ya. Saya juga selama ini ikut pelayanan juga di gereja. Di gereja apa sekarang? GBI. GBI apa? Ya Pak, GBI Tampak Sering. Tampak Sering. Iya, di naungannya Bapak Insinyur, Lubang Sidang saya Insinyur Riko Nyoto Raharjo. Jadi ibadah di situ ya? Iya. Nah, sebagai apa aktif di situ? Saya sebagai asar aja Pak. Asar aja ya. Nah, terus sudah berkeluarga ya? Saya udah. Ada anak berapa? Anak 3. Iya, istri. Itu satu selamanya Pak. Orang mana dia? Orang Pontianak Pak. Pontianak. Iya. Pontianak. Iya, itu pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Iya. Ya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi dimanapun Anda berada, inilah saya berjumpa dengan Bapak kita Robi Bontong. Dipanggil Bontong nih. Ya. Bapak Robi Bontong ya. Beliau seorang narkoba, pemakai narkoba, bahkan pengedar ya.
sama sedikit seperti saya, cuman berbeda dengan konteksnya dan ceritanya. Inilah pengalaman beliau. Terus apa kerinduan Om Robi ini buat keluarga atau penonton sana hari ini? Apa yang mau dibagikan kepada para penonton hari ini? Nah, saya para penonton yang mendengar kesaksian saya, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Itu pasti. Janji Tuhan pasti digenapi. Kenapa saya bisa bilang ini? Karena dulu saya hidup tidak pernah ditolong orang tua maupun sama teman-teman, tapi berjalan bersama Tuhan ada jalan keluar. Bagi saudara-saudara yang sekarang ini yang sedang sulit, yang sedang sakit, yang sedang butuh pertolongan Tuhan, cari Tuhan. Pasti janji Tuhan digenapi. Terima kasih Bapak, Ibu. Inilah kesaksian saya pada hari ini. Amin. Ya, luar biasa. Robi bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain-lain akan ditambahkan. Ya, pertanyaan saudara kekasih, di mana kita mencari kerajaan Allah? Kemana? Apakah di Jakarta? Apakah di Malaysia? Apakah di Israel sana? Saya dapat memotivasi Bapak Ibu saudara kekasih saat hari ini dimanapun Anda berada, kita mencari kerajaan Allah. Sekali lagi, di mana kerajaan Allah? Dalam hidup kita, dalam pikiran kita, dalam hati nurani kita. Kita mencari yang dikehendaki Allah, yang dimaui Allah. Kita melakukan kehendak Allah, bukan kehendak kita sendiri, bukan kehendak si jahat, si iblis, si setan yang mencoba mempengaruhi pikiran kita. Kita melakukan yang benar, bukan yang salah, bukan hal dosa. Kita melakukan yang dimaui Allah. Apa yang dimaui Allah sangat banyak diajarkan di Injil, ya, untuk mengasihi, untuk menyayangi, untuk mengampuni, untuk berdoa buat musuh sekalipun. Bayangkan, musuh sekalipun kita doakan. Ini yang dimaui Allah, kita melakukan yang benar, bukan yang salah. Maka tidak heran yang lain-lainnya akan ditambahkan. Ya, mungkin ekonomi kita, pekerjaan usaha kita mungkin bangkrut, akan Tuhan selesaikan. Anak-anak kita, istri kita pasti akan Tuhan jaga, karena kita melakukan yang dikehendaki Tuhan itu. Tuhan sangat sayang kepada semua orang tanpa terkecuali, mengasihi semua orang, tidak hanya orang kaya, tidak hanya orang miskin, tidak hanya orang pintar, tidak hanya orang bodoh. Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan melihat hati nurani kita. Sebesar apapun kita beri hati nurani kita, selebar apa kita berikan hati nurani kita, seluas apa kita berikan hati nurani kita, selebar, sebesar, seluas itulah Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ya, sekali lagi terima kasih saudara kasih dalam Kristus. Ya, salam sehat kuat selalu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.